everyone, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi yang sedang mendengarkan podcastku ini. Semoga dimanapun kalian berada selalu diberi kesehatan dan selalu baik-baik saja. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Novita Ramadhani dengan NIM 21102244046 dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah kelas B angkatan tahun 2021 Universitas Negeri Yogyakarta. Di podcast pertamaku ini saya akan membahas mengenai makna pendidikan dan batas-batas pendidikan saja. Mata kuliah ilmu pendidikan yang diampu oleh Profesor Yoyon Suryono dan Ibu Erma Kusuma Wardani. Wah, gimana ya itu? Yuk, dengarkan dan simak baik-baik ya. Jangan sampai di skip podcastku ini. Pendidikan dalam arti luas disamakan dengan belajar tanpa memperhatikan di mana atau pada usia berapa belajar terjadi dan pendidikan sebagai proses sepanjang hayat atau lifelong process dan seseorang dilahirkan hingga akhir hidupnya. Kini masyarakat semakin menyadari bahwa pendidikan memainkan peran yang penting di dalam drama kehidupan dan kemajuan umat manusia. Pendidikan merupakan suatu kekuatan yang dinamis dalam kehidupan setiap individu yang mempengaruhi perkembangan fisik, daya jiwa, sosial, dan moralitas. Atau dengan perkataan lain, pendidikan merupakan suatu kekuatan yang dinamis dalam mempengaruhi kemampuan, kepribadian, dan kehidupan individu dalam pertemuan dan pergaulannya dengan sesama dan dunia, serta dalam hubungannya dengan Tuhan. Sehubungan dengan hal tersebut, pertanyaannya yang perlu diperjawab adalah apakah yang dimaksud dengan pendidikan itu? Yuk lanjut dengarkan ya. Nah, arti pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam buku Democracy and Education yang ditulis oleh John Dewey pada tahun 1950, menyatakan bahwa pendidikan adalah rekonstruksi atau reorganisasi pengalaman yang menambah makna pengalaman dan yang menambah kemampuan untuk mengarahkan pengalaman selanjutnya. Nah, sebelum melanjutkan pembahasannya lagi, seharusnya sudah tahu dan tidak asing lagi ya dengan Bapak Pendidikan di Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Ternyata Bapak Ki Hajar Dewantara mendefinisikan bahwa pendidikan tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud definisi dari Bapak Ki Hajar Dewantara tersebut, pendidikan menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya, dalam arti pendidikan ini tercakup unsur-unsur secara esensial atau mendasar, seperti pembinaan kepribadian, pengembangan kemampuan, dan tujuan. Yang kedua, terjalinnya hubungan antara dua pihak. Dua pihak tersebut adalah pihak pendidik dan pihak subjek didik yang di dalam hubungan itu berlainan kedudukan dan peranan setiap pihak, tetapi saling untuk terlaksanakannya proses pendidikan. Yang ketiga, pendidikan adalah proses sepanjang hayat dan perwujudan pembentukan diri secara utuh dalam arti pengembangan
segenap potensi dalam pemenuhan semua komitmen manusia sebagai individu, sebagai makhluk sosial, dan sebagai makhluk Tuhan. Yang keempat, aktivitas pendidikan dapat berlangsung dalam keluarga, dalam sekolah, dan dalam masyarakat. Kini kita sudah tahu ya, bahwa pendidikan memiliki nilai yang besar bagi individu, masyarakat, dan bangsa. Karena pendidikan sangat bermanfaat untuk membentuk pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki kepercayaan diri, disiplin, tanggung jawab, dan integritas, mampu mengungkapkan dirinya melalui media yang ada, mampu melakukan hubungan manusiawi dan menjadi warga negara yang baik, membentuk tenaga pembangun yang ahli dan terampil, dapat meningkatkan produktivitas, kualitas, dan efisien kerja, melestarikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, bangsa, dan negara, meningkatkan nilai-nilai baru yang dipandang serasi oleh masyarakat dalam menghadapi tantangan ilmu, teknologi, dan dunia modern. Dan yang terakhir, pendidikan sebagai jembatan masa lampau. Masih ada lagi nih. Ternyata pendidikan dan kebudayaan memiliki hubungan loh. Kok bisa ya? Yuk kita bahas lagi. Secara historis, pendidikan telah dimulai dilaksanakan sejak manusia berada di muka bumi. Dengan perkembangan peradaban manusia, berkembang pula isi dan bentuk perkembangan penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan di dalam gerakan gelombangannya, proses kebudayaan, pendidikan merupakan suatu fungsi internal dalam proses kebudayaan itu, yaitu manusia dibentuk dan membentuk dirinya sendiri. Nah, hal tersebut yang menyebabkan pendidikan sebagai bagian dari kebudayaan. Nah, gimana nih teman-teman? Semoga setelah mendengarkan podcastku ini, teman-teman semakin jelas dan semakin paham mengenai makna pendidikan. Tapi belum selesai ya, masih ada lagi nih batas pendidikan. Apalagi sebagai peserta didik dan pendidik harus tahu nih menjadi bagian pendidikan apa saja batasan-batasan pendidikan tersebut. Oleh karena itu, jangan di skip ya podcastku ini dan dengarkan podcastku sampai selesai. Yang pertama, batas-batas pendidikan pada subjek didik. Subjek didik atau peserta didik sebagai manusia memiliki perbedaan dalam kemampuan, bakat, minat, motivasi, kepribadian, keuletan, semangat, dan lain sebagainya. Dalam berbagai ciri itu, ada subjek didik yang lebih unggul daripada subjek didik atau peserta didik yang lainnya. Ada yang lebih unggul pada hampir ke semua ciri yang sudah saya sebutkan, ada pula yang lebih unggul pada sebagai ciri tertentu, sedangkan yang lain lemah hampir pada semua ciri. Keadaan tersebut dapat menjadi faktor pembatas proses dan hasil pendidikan. Namun, pemahaman pendidik tentang karakteristik subjek didik atau peserta didik dapat membantu pendidik dan menjadi pendorong untuk mencari metode pendidikan yang lebih cocok dalam membelajarkan kepada subjek didik atau peserta didik, sehingga subjek didik atau peserta didik dapat berkembang seoptimal mungkin. Yang kedua, batas-batas pendidikan pada pendidik. Sebagai manusia biasa, pendidik tentunya memiliki keterbatasan-keterbatasan. Namun, yang menjadi permasalahan, apakah keterbatasan itu dapat ditolerir atau tidak? Nah, jawabannya, keterbatasan yang tidak dapat ditolerir ialah apabila keterbatasan itu menyebabkan tidak dapat terwujudnya interaksi antara pendidik dan subjek didik atau peserta didik. Misalnya, pendidik yang sangat mudah marah sangat ditakuti oleh subjek didik atau peserta didik, sehingga hubungan pedagogis antara keduanya tidak dapat terjadi. Kemudian, keterbatasan pada pendidik yang sifatnya relatif masih dapat ditolerir ialah keterbatasan sang pendidik senantiasa
berupaya mengurangi atau menanggulangi keterbatasannya. Hal ini misalnya terkait dengan kekurangan pengetahuan, pengalaman, serta penguasaan tentang isi pendidikan yang akan ditransformasi, ataupun kekurangan dalam menggunakan media atau alat pendidikan. Yang terakhir, batas-batas pendidikan dalam lingkungan dan sarana pendidikan. Lingkungan dan sarana pendidikan merupakan sumber yang dapat menentukan kualitas dan berlangsungnya proses pendidikan. Di sini dapat dilihat adanya lingkungan yang bersifat fisik, sosial, dan budaya yang semuanya berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha pendidikan. Kekurangan atau belum memandainya tempat berlangsungnya proses pendidikan termasuk di dalamnya kondisi gedung, ketersediaan bahan ajar, sarana olahraga dan rekreasi, kekurang terbukanya antara anggota masyarakat, kurangnya kerjasama antara berbagai lembaga dalam masyarakat, dan rendahnya penghasilan penduduk pada umumnya dapat menghambat berlangsungnya usaha-usaha pendidikan secara baik. Dari penghambat proses pembelajaran ini akan mempengaruhi interaksi pendidik dengan subjek didik atau peserta didik menjadi berkurang. Seperti subjek didik atau peserta didik menjadi tidak bergairah dalam proses pembelajaran dan kemudian nantinya akan berpengaruh terhadap kualitas pendidikan yang diterima. Akan tetapi, apabila pendidik dapat mengatasi keterbatasan tersebut dengan mampu kreatif, memiliki sikap ulet, jiwa pengabdian yang tinggi, sebagai pendidik yang memiliki kualitas yang baik, maka keterbatasan ini akan dapat teratasi. Dari penghambat atau keterbatasan dalam proses pembelajaran ini akan mempengaruhi interaksi pendidik dengan subjek pendidik atau peserta didik menjadi berkurang. Seperti subjek didik atau peserta didik menjadi tidak bergairah dalam proses pembelajaran dan kemudian nanti akan berpengaruh terhadap kualitas pendidikan yang diterima. Akan tetapi, apabila pendidik mampu kreatif, memiliki sikap ulet, jiwa pengabdian yang tinggi, dan memiliki kualitas yang tinggi sebagai pendidik, maka keterbatasan atau penghambat dalam proses pembelajaran ini dalam lingkungan dan sarana pendidikan dapat teratasi. Halo everyone, terima kasih ya sudah mendengarkan podcast saya. Semoga kedepannya saya bisa memberikan podcast yang lebih mengedukasi dan bermanfaat bagi kita semua. See you!